Haji Omai orang cerdas luar biasa. 998 lagu dia karang sendiri, aransemennya sendiri dikarang. Ya Allah, ada orang buta lewat lagi megang tungkat, dia nggak seberangin, nyebrang jalan tuh aki-aki lagunya. Orang mah seberangin jalan, dia kagak, cuma liatin orang buta mau dia. Diambil pulpen sama kertas, indahnya dunia tak dapat dipandanginya, indahnya dunia tak dapat dipandanginya. Dibikin lagu tuh, gelap bagi dia, terang bagi orang, meraba cuma meraba-raba. Dibikinin lagu, jadi lagu po, satu lagu 15 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini, diantaranya yang mulia guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Abdul Basit selaku Ketua MUI, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Hasan Asari selaku Bapak Camat Kecamatan Kedung Waringin, yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Hafiz Ridho selaku Ketua MWCNU, dan yang sama kita hormati Bapak Haji Apendi selaku Kades Mekarjaya, yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Marhum selaku tokoh agama. Hadir di tengah-tengah kita Bapak AKP Agus SH selaku Kapolsek Kedung Waringin, dan hadir tengah-tengah kita yaitu yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al Hidayah Bapak Haji Muhammad Hussein, para guru, para tokoh yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena segini doang yang dicatatinnya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, terkhusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444, tanda kutip melalui hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW kita wujudkan generasi berakhlak mulia. Masjid Jami Al Hidayah, Kampung Babakan, Desa Mekarjaya, Kedung Waringin, Bekasi Ujung. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua, para ibu bapak hadirin jamaah malam hari ini semua mendapat berkah. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, Isra dan Mi'raj. Bicara Isra dan Mi'raj, Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang jalan malam itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi empok berantem sama laki tengah malam gembol pakaian kabur dari rumah, berarti empok lagi. Tetangga nanya, mau kemana cing? Gue mau Isra. Jadi Isra itu perjalanan yang sangat jauh di waktu malam ditempuh dengan waktu yang singkat. Bu, kenapa? Karena Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Ayatnya jelas, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan.
berarti Allah yang menjalankan, Rasulullah yang dijalankan. Karena Isra Mi'raj ini merupakan ukurannya bukan ukuran otak tapi ukuran iman. Kalau ukuran otak nggak nyambung dah bu, nggak nyambung. Ukuran otak nggak nyambung. Kenapa? Ayo kita pikir, Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Nih kalau jalan normal 3 bulan naik ontak baru nyampe, 3 bulan naik ontak baru nyampe, 3 bulan baru nyampe, 3 bulan. Itu pun ontanya udah onta PPIP, bu. Ukuran otak nggak nyambung, ukurannya adalah iman. Kenapa? Karena Isra Mi'raj Allah yang mau. Kalau ukuran otak, nih kita main otak-otakan nih. Nih bu, tuh ada bocah nih depan nih. Nah 2 orang nih bocah nih. Nih cewek nih neng, lu neng ya. Nih 2 orang nih. Ini bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada kan? Ada emak bapak sebab, anak akibat. Benar? Ada emak ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Kenapa? Karena Allah yang mau. Ukuran otak nggak nyambung. Siapa lagi? Nabi Isa bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Benar? Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya laki? Kenapa? Karena Siti Maryam wanita suci, nggak bisa disentuh dengan laki-laki manapun. Allah mau nggak ada suaminya, bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Bahkan bukan di babakan, bukan di luar negeri. Luarnya lagi. Bu. Jadi ukuran akal nggak bakal nyambung nih Isra Mi'raj. Kenapa? Ukurannya iman. Maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ke-7, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah. Sebelum subuh udah duduk lagi di depan Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung. Lagi bengong Nabi depan Masjidil Haram, kok bingung Rasulullah. Kenapa bingung? Kalau gue ceritain sama sahabat takut nggak percaya, bengong Nabi. Akhirnya datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain. Datang kok nyamperin. Apa kata rombongan Abu Jahal? Muhammad, dari mana kau? Habis Isra Mi'raj saya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ke-7, tembus ketemu Allah, dapat perintah sholat. Apa kata rombongan Abu Jahal? Wah, Muhammad PA loh, nggak mungkin. Sekarang udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Iya, nggak mungkin, bohong. Wah, nggak percaya gue meluh. Sekarang berdiri. Rasulullah suruh berdiri, bu, berdiri. Rasulullah angkat kakimu sebelah, diangkat sama Rasulullah. Bisa berdiri? Bisa. Sebelah lagi angkat dong. Lah jatuh saya. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Begitu aja ente jatuh, apalagi ke langit ke-7. Nggak mungkin. Pergilah rombongan Abu Jahal, Abu Lahab. Kemana? Datang ke Sayyidina Abu Bakar, ngadu. Apa kata rombongan Abu Jahal? Abu Bakar, temen lu Muhammad udah PA. Temen lu udah stres. Kenapa? Katanya habis Isra Mi'raj Allah dapat perintah sholat, sebelum subuh udah duduk lagi di Masjidil Haram. Siapa yang bilang? No, temen lu Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin, kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Walah kok.
Tuh, makanya Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra Mi'raj. As-Siddiq itu lakob, julukan. Kadang-kadang masih salah nih di kampung kalau terawih. Bilal sering salah tuh. Al Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq bin Siddiq. Siddiq tukang cilok. Bukan bin Siddiq. As-Siddiq itu lakob, julukan, artinya yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Maka Isra Mi'raj kau dapat perintah sholat, ibu, bu. Pertama perintah sholat 50 waktu. Pulang Nabi di jalanan, ketemu sama Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener mah ilokan gocap. Ini kalau bahasa kita, bener Nabi Musa dapat 50. Kebanyakan. Kalau kata gua kebanyakan. Umat lu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat lu lain sama umat gua mah tinggi, kokor, gede, gemuk badannya, minuman susu, madu. Umat tuh gue liatin kecil-kecil, kurus-kurus, makan gengger doang sama kangkung. Nggak bakal bisa dah Muhammad, umat lu nggak sanggup 50 waktu. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Nabi balik kok minta diskon sama Allah, dikurangin 5, tinggal 45. Balik lagi Nabi di jalanan, ketemu, dicegat lagi sama Nabi Musa. Ayo lu, ayo mau kemana? Berapa udah? Tinggal 45. Nabi Musa, kebanyakan. Kata gue balik minta korting. Balik lagi Rasulullah sama Allah, mondar mandir, akhirnya dikurangin tinggalan 5. Udah tinggal 5, bu, masih ketemu Nabi Musa di jalanan. Mad, gue tanya lo, udah dapat berapa rit? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5 kebanyakan. Orang babakan agak sanggup. 5 kebanyakan. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue baik lagi minta kurangin, emang muka tembok apa? Lah malu gua, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 tinggalan 5. Biarin 5 gua rawatin, gua bawa pulang. Oh, yang 5 aja nih. Yang 5 bang, yang 5 nih. Jangankan yang gocap, 5 aja kadang-kadang zohor kena, asar terlepas. Hai, asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh. 5:30 laki baru dibangunin. Bangun bang, daripada ke Masjid Al Hidayah udah ketinggalan jamaah, di rumah aja bang, kita sholat. Buruan bangun bang, bangun. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepeng-repek, nyari tiang buat pegangan. Lu pikiran lu kesono aja po. Kalau langsung bangun takut jatuh. Udah 5:30 lakinya wudhu, ayo yang cepetan wudhu. Stau suku vakum, lempengin barisannya. Bininya nyaut, enakan yang mencong bang, jangan nyaut. Karena udah 5:30 lakinya takbir, baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. 5:30 Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru, sama ketua MUI di sini, kalau lagi sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang sah. Dipraktekin sama lakinya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya dalam hati ngomong, gue kira dibaca semua. Sembayang gerendeng aja nggak khusyuk. Ya Allah, maka diuji po. Lihat habis Isra Mi'raj Rasulullah, yang beriman makin mantep, yang setengah-setengah nggak jadi beriman, yang kafir mungkinan kafir. Maka Isra Mi'raj apa? Pertama pesennya, ayo iman biar kuat, biar mantep, akidah biar mantep. Apalagi sekarang ujian iman rada berat. Iman diuji po, iman diuji. Apalagi bapak-bapak nih sering diuji. Kapan ujian iman datang buat bapak-bapak? Ntar jam 3. Wah, 3:30, boy, angin kencang, hujan gede, geledek gede, bini kutangnya debleh.
diuji iman bapak-bapak. Kalau imannya kuat dilemparin selimut berangkat ke Masjid Al Hidayah. Alhamdulillah, ujian iman di situ apa yang nahan. Isra dan Mi'raj ini apa sih pesannya? Pertama tentang sholat. Apa itu sholat? Diatur, diajarin di majelis taklim sama guru kita. As-sholatu lugatan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin doa, orang yang rajin doa rajin minta. Kalau rajin minta dikasih. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih ngajarin, wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet. Minta nggak ngomong ribet bu. Minta nggak ngomong ribet. Ibu coba minta beliin cincin mesua, nggak ngomong lagi. Tahu-tahu nyolek, bang. Bang, lakinya ngeliat bininya begitu meremelik. Lakinya letuk, ntar malam apa neng? Minta kagak ngomong tuh. Orang mau ngomong aja, bang beliin cincin apa bang, ini mah kagak bang. Bu, makanya dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarin tata caranya. Sedekap yang bagus, fikih mengajarkan wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap tuh. Naroknya sedekap jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, nggak boleh lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya harus rapet, bener? Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Nggak kagak nyecet. Lo kesian lato-latonya. Wah, empok kagak percaya. Kan ada ya sesuatu yang ganjel lah. Gil. Diajarin di fikih. Tuh, ibu sholat berdiri, kakinya nggak boleh bekangkang lebar. Kalau angin dari bawah, seriwing lah. Ada aturan tata caranya. Makanya kita disuruh ngaji biar tahu sama guru paham ilmunya. Kalau ibadah sekarang banyak orang masuk masjid, masuk musola, sholat, lihat macam-macam orang ikut-ikutan doang, nggak tahu ilmunya, nggak tahu dasarnya, nggak tahu dalilnya. Masuk masjid ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Ada bang, saya lihat takbir. Loh, ada yang begitu. Ada yang takbir keder. Jeputar son, jeputar kemari. Sedekap ditaruh di atas dada tinggi begini, kayak orang ampek. Mboyang kakinya bokangkang lebar, po kambing bisa lolos dari belakang. Kita di samping dia sholat, kaki kita kelingking, dihilas lagi kelingking kita. Biar rapet Pak Ustadz, biar supaya setan gak masuk. Wah, pinter setan melu. Dari kelingking gak masuk, dari selangkangan lolos. Wah, makanya nggak tahu ilmunya bang. Yang disuruh rapet tuh dalam sholat jamaah bukannya kaki, tapi pundak kita yang disuruh rapet. Sholat berjamaah, pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang sebelah kirinya. Pundak kita sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanannya. Rapet. Kenapa? Karena Rasul yang ngajarin. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Bagaimana sholat Rasulullah berjamaah? Yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah sholat berjamaah rapet, bersap-sap seperti orang yang mau perang. Baris cakep rapetnya begitu. Tuh, susu.
susu nih bagus, alhamdulillah, karena susu baik buat pertumbuhan laki-laki. Bener ibu, bayi laki kan sama bayi perempuan beda. Bayi perempuan nyusunya paling 2 tahun doang, nah kalau bayi laki mah beda lah, 50 tahun masih nyusu lah. Empok lihat laki-laki pada metik udah nggak ada giginya, banyakan nyusu dia. Saya jajalin ya kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman-rahmannya enak nih. Bismillah. Alhamdulillah manis-manis, memang rada encer aja nih. Wah, ada semutnya ini bang, jangan-jangan boleh ngocakin kali dari kaleng nih. Biarin dah nggak apa-apa, nyenak obat, enak, susu. Bu, diatur, makanya kita disuruh ngaji begitu biar tahu ilmunya. Ngaji mah nggak ada batas waktunya, po. Benar. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi, itu kan ada minal mahdi ilal lahdi, nyari ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, ada aturannya. Ngaji mah nggak ada batas waktunya, biar udah nenek-nenek tetap ngaji kita. Ada kewajiban buat ngaji, jangan ngikutin mak lampir. Saya heran ya, ibu-ibu sekarang tuh demen banget datang ke pengajian. Wah, nenek-nenek nggak ngerti ilmunya, suek bener. Lu besok jangan dipilih lagi tuh dia, enak buat kita. Orang ngaji dilarang. Pakai heran orang datang ke pengajian. Justru kita ngaji ilmu, dapat ibadah bener, ada ilmunya, enak ibadah. Biar ilmunya banyak, kalau salah naruh diomelin, po. Orang ilmunya banyak bang, salah naruh diomelin. Mana buktinya? Tadi kori, suaranya enak kori kita, ya baca Qurannya luar biasa, kiroatnya bagus, boleh. Kenapa? Karena ilmunya ada. Pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Kenapa? Ilmunya punya, boleh kori baca begitu. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat nggak boleh kori bacanya kayak tadi. Yang mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam, wah maghrib baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, makmum teriak, kelamaan mam lo, kelosodan, bener bu. Itu orang punya ilmu salah naro, diomelin. Biar kori internasional banget, lagi jadi imam sholat bacanya murotal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh begitu, ilmu salah naro, diomelin. Apalagi yang gak ada ilmu. Makanya pentingnya kita ngaji begitu, tahu ilmu. Nih kumpul begini kita ngaji, dosa kita kan dirontogin. Kok dosa kita diusak, bener, dihapus, ditipek, digembeng. Laraba dada kita pasti banyakkan dosa sama ibadah, bener po. Yang nggak sengaja, yang sengaja, yang kecil-kecil dirontogin tuh. Dosa sama orang tua ada, saudara, teman, tetangga. Sudah dosa sama laki, wah masa bergabreg. Berangkat ngaji laki diperintah, enak banget mulutnya. Gua ngaji dulu bang ya, entar kalau hujan jemuran lu angkatin. Yang teriak dia kali. Nggak sadar bikin dosa. Laki-laki tidur dibangunin, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Lah laki-laki tidur suruh nyet jam, empok aja yang melek nyet jam, makanya nyuruh laki. Lagi merem disuruh nyet jam. Bangun bang, ntar rezeki lu patok ayam. Wah, emang ayam gue yang ngempanin tuh. Laki bangkit begitu po. Kerja lu tidur mulu bang, lah bagus tidur aja kerja. Ibu, kita dosa-dosa yang kecil dirontogin, diusap, alhamdulillah. Tuh kita ngaji biar tahu ilmunya. Emak-emak di mana-mana pengajian paling banyak kalah bapak-bapak. Saya salut sama emak-emak, jam 1 tengah hari uang udah nyampe. Speaker dihidupin, mic dicolok. Panggilin atu-atu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ibu jangan lupa ya, ini hari pengajian. Rodiah, Romelah,
Saroh ngaji roh lun, Mina marhama kokom ngaji, dipanggilin atu-atu. Tuh hebatnya emak-emak, sambil nungguin temennya datang dia selawatan nungguin tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Emak-emak selawatannya. Adinul lana wal aqulana wal ajlu lana wal kullu lana dinul. Assalamualaikum. Salam. Lu nyampe ji, duduk sana pojokan ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Po aji gelar ambal po buat ustazah di situ. Wal adlu lah. Berhenti dia selawatan, temennya nyampe. Itu kalau di Mesir selawatan itu buat perang itu bang, yel-yel tentara. Bacanya nggak begitu. Adinul lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Adinul lana, semangat jadinya. Lah pindah ke Indonesia lain. Adinul lana wal haqqu lana. Nenek-nenek dibawa kipas angin kleker. Kita melembek-lembek jadinya, nggak semangat lah. Di Arab malain bang, kalau di Arab tuh talbiyah aja tuh, kalau habis pada mikot ngambil mau umroh ngambil mikot lah baca kenceng dia orang sono mah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Begitu semangat maka ibadahnya. Lah pindah ke Indonesia lain. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Maafin gue aja ya, bro. Doain gue di sono ya, lu jangan berdoa. Dia nangis semua. Tuh makanya emak-emak selawatannya getol, ngajinya getol. Makanya orang ngaji nggak ada ruginya bang, dosa diusek. Alhamdulillah. Yang kedua, kumpul kita begini pahalanya luar biasa. Jangan kecil hati kita kok. Pahala nih kalau kelihatan nggak muat tempat. Wow, pahalanya Pak Ustadz saya nggak bisa apa-apa ini ngaji. Lah dateng, ikutin aja gue. Mau bisa kayak kagak, guru kita ikutin. Ustaz aja bawa kitab, ngikut bawa kitab kok. Ustaz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja. Ustaz aja kebet lah kebet. Ustaz aja tutup kok. Mana Ustaz aja udah tutup kita kebet aja. Temen nyolek cing halaman berapa itu? Boleh kebet doang begini. Enggak ngapa-ngapa begitu doang. Mau bisa kayak kagak kayak dateng aja, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000. Terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih ukuran ini. Lama dia kan kalau imam ini. Lu ngapa tabrok tangan kok? Gua ngasih contoh doang. Nah imam kalau yang cepet favorit terawih. Gua yang pakai usul lah, gua demen dia nih. Kalau imam cepet ini dia anak ngerasa cepat, gua ngomong pakai usul lagi udah. Allahu akbar boleh. Nenek di belakang gua nyongsep juga ini. Nah, kekenyangan membayang terawih, bukan cepet banget. Jangan kebangetan cepet, jangan kebangetan lama. Ya po. Nah, kalau jadi supir niat penumpang kan macam-macam, ada orang bunting, nenek-nenek, ada anak orok. Membayang terawih, buat la ilaha illallah imamnya aki-aki udah ompong-empos satu-satu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda di belakang kapan kelarnya? Terawih 23 rakaat sama witir, besok gua kapok sampai di sini. Kagak ada gantinya lagi, aki-aki ditancap 3 hari sakit. Berdiri pengurus masjid, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, malam ini terawih diserahkan kepada para jamaah. Akhirnya main dorong-dorongan. Lu aja gua. Nih imam kagak ada sakit, lu aja lu bilang aja jar gua, lu aja lu. Udah RT ya gua, jangan gua Pak. No RW kali bisa. Ya gua enggak apa lah ya, jangan. anak muda berunding aja berdua-duaan Pak di belakang. Mulai berunding aja, lu bisa jadi imam. Bener aku sih bisa nih. Men gua kagak berani. Halo lo, nah gua berani sebenarnya, men kagak bisa. Nah ini bagaimana urusan ini?
Udah sekarang begini begitu saya, lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang ya. Ntar kalau lu salah gue benerin nih. Ya, oke, janji, deal, salaman. Yang berani pede banget po. Baca Fatihah lancar buat baca kuliah keder. Lah suruh Al-Kafirun hati-hati itu. Baca itu jangan sampai kita lewat. Itu ayatnya kembar. Banyak kan bisa pergi nggak bisa pulang. Belah tikungannya banyak. Mulai ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala nabidu ma batum wala antum a'buduna ma a'bud wala nabidu ma batum wala antum a'buduna ma a'bud wala nabidu ma batum wala antum a'buduna ma a'bud. Temennya yang bisa negor lakum baru ingat lakum dinukum waladhdallin grogi. Nenek di belakang amin. Temennya nyolek tadi gue udah amin lagi. Ini masya Allah pahalanya gede banget ngaji po, nggak ada ruginya. Duduknya doang kita ke majelis taklim, mau bawa pulpen kayak kagak, kayak bawa kitab kayak kagak, kayak mau ngaji jiping, ngaji kuping, jider ngaji sambil nyender, jiler datang dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah kita nengokin 1000 orang sakit? Wah, mau nggak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo kok bawa nengokin orang sakit. Nengokin datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus si colek. Emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus begini, sakit nyaut. Enggak deh, gua rasa-rasa. Nah, kok begitu lu diimpus? Bisa lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Ini Bu, pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena biar tahu ilmunya, ibadah ada ilmunya enak. Dengan ilmu hidup jadi mudah, ada ilmunya gampang po. Nih saya ngomong begini nih Bang, yang ujung sono kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu apa? Ilmu teknologi sound system. Ini kalau gak ada speaker lecet gorokan. Saya kan ngecek sound dulu tadi, makanya di mana-mana tabligh akbar saya cek dulu. Pernah kemarin belum lama di Cikunir tuh saya ngecek sound di lapangan, cek sound Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Nah kita nanya bener-bener Bang, Bapak di pojok sono kedengeran nggak? Halo, cek lo, kedengeran. Iya. Lah iya. Berarti ini dia kedengeran. Mulai nyaut. Bu, nih ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Kapan? Engkong saya cerita tahun 50-60 berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan. Pergi haji zaman itu 6 bulan ke Mekah. Kenapa? Naik kapal laut doang 6 bulan. 6 bulan kok. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Lah tapi ada ilmu teknologi, pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah, ada ilmunya nggak kaku, hidup enak, gampang jadinya. Seni bikin hidup jadi indah, ada seninya hidup enak. Makanya saya kalau punya temen serius-serius, saya nggak temenin serius buat enggak kok. Ada temennya serius buat kemana-mana bawa tas gue, mulut gue udang-udang gede. Baca ada cewek lewat nunduk begini, wah lah kagak ada gua nggak temenin bela jawab. Baca serius lo hidup. Saya emang nggak biasa aja, nggak fanatik. Jangan. Kenapa? Karena seni hidup jadi indah, ada seninya nggak kaku. Baca Quran pakai seni enak, bener. Seni tilawah, kori baca. Kori yang baca zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang indah yang bagus. Masya Allah, baca Quran dengerin enak, ada seninya. Baca sholawat pakai seni hadro. Nih anak-anak hadro, coba baca sholawat kencang doang, agak ada lagunya, kurang enak. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah, lah kurang enak po. Tapi kalau pakai seni kan hadro diiringin sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, indah didengarnya. Apalagi nih anak-anak hadro, jangan macam-macam anak hadro Bang. Hadro itu artinya menghadirkan.
Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban, luar biasa. Hadir Rasulullah di tengah-tengah kita, yang megang bass tabu kencang banget, ciputat ciledug ciputat ciledug ciputat ciledug ciputat ciledug. La ilaha illallah. Makanya anak hadro nih hebat kok. Makanya kalau anak empok perawan didemenin sama anak hadro kasih. Oke bro. Pokoknya anak empok aman terjaga dah. Ada yang nyolek digampar langsung sama pacarnya. Wah, anak hadro tahu sendiri kapalan semua. Kenapa? Sholawat dibacain dengan diiringi dengan seni hadro enak. Adzan di Masjid Al Hidayah nih, cakep kita, masjid kita keren. Coba adzan kagak ada lagunya, kaget orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang. Kalau pakai lagu enak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, luar biasa, enak didengerinnya. Cuman jangan salah lagu, lagu dangdut jangan. Ada bocah kamu saya preman baru insaf, lo adzan maghrib pakai lagu dangdut. Malah kencang banget kedengaran semua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Nih, masya Allah, seni bikin hidup jadi indah, agama bikin hidup jadi terarah. Orang ada agamanya terarah hidupnya. Kenapa? Karena agama aturan. Orang yang beragama orang yang ngikutin aturan. Kita agama kita Islam ada aturannya. Mana? Rukun Islam, rukun iman diajarin tuh. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik ada dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik Pak Ustadz. Nah, tuh bocah naik ngapa? Bebe tong, bebe jatuh rasanya. Ya turun sayang ya. Nah iya. Jadi orang kagak ngiatin gua, jadi ngiatin lu ya di sini. Jadi yang tayang ya, kotok. Enggak ngapa-ngapa ya. Namanya bocah yang enggak ngapa-ngapa. Dimaklum karena emang bocah itu kan bukan orang. Dimaklum aja. Bener po, kenapa bocah bukan orang? Kemarin saya nelpon panitia, Ustadz acara udah mulai itu. Belum Pak Ustadz. Oh, orang udah banyak. Belum nih, baru bocah doang. Tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Salah ini tuh dia. Bu. Nih. Baru tawa. Bu. Masya Allah, luar biasa. Agama Islam agama universal, ngatur apapun. Lihat kok ajarannya ketika ciptang di rumah dah sering kita lupain. Islam ngajarin detail luar biasa. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin doanya ada. Adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, kalau ke kamar mandi keluar kaki kanan, masuk rumah masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya po, mau berangkat pulang keluar kaki kanan, berangkat lagi ada doanya. Mau tidur bangun tidur doanya ada, diatur dalam Islam. Tidur sama istri ada doanya, cuman jarang keburu kebaca. Sebenarnya ada doanya semua. Mau makan selesai makan doanya ada. Diajarin adab akhlak makan. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen adabnya pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Kalau lagi makan bareng tuh, ini lagi makan bareng teman kita lihat mukanya lah, orang kesinggung po, matinya ngomong lapar banget gua kayaknya nih. Tuh ada aturannya. Yang kedua, makan bareng begitu adabnya, suapan kecilin. Yang kedua, lagi makan itu jangan ngeliatin muka temen kita, jangan. Yang ketiga adabnya, kalau emang jatah kita di situ rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan punya temen kita jatahnya kita korek-korek longsor. Ada adabnya, diajarin. Mau tidur bangun tidur ada adabnya, bener po. Diajarin semua. Lagi kumpul bareng sama temen kita ngeriung rame-rame, lagi seru-serunya ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin
Yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ adabnya, nggak nemu agama lain po ngajarin sampai ke kentut. Makanya lagi kumpul bareng nih, dengar suara kentut diem, jangan ribut, rasain aja. Ini kadang kita ribut, siapa kentut lu ya? Lah enak aja, lu kali nyalain gua. Tuh sampai kentut dibahas. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih, nggak nemu. Agama lain cari dah, nggak ada ngajarin ke bab-bab kentut. Di Islam doang kentut ada 4 jenis. Kentut pertama suaranya gede, baunya kurang, menang suara doang, buet ada. Ada po yang model begitu. Yang kedua suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa, tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Tuh, yang ketiga jenis kentut keluarnya kepaksa, udah kita tahan keluar juga tiup. Nah ada yang model begitu, sering tuh kita ngalamin. Yang keempat ya para kentut ekstrim, suaranya gede, baunya juga luar biasa. Bisa bau Pak Ustadz? Bisa, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu po yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin, ampasnya nyusul. Nih ilmu diajarin lagi. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Bener, hukum Islam tuh gampang bang, jangan digampang-gampangin. Mana contohnya? Ayo kita ngaji fikih bentaran po. Air kencing najis gak? Di mana-mana fikih menyatakan air kencing najis. Air sperma najis gak? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma kita diwajibin mandi hadas besar, padahal sperma enggak najis? Kenapa setiap kita kencing enggak diwajibin mandi hadas besar? Kenapa? Kan padahal kan air kencing najis. Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main tuh, jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja po, nih umpama nih setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Kita kencing sehari semalam 10 kali, berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampek pilek meriang agak ayo? Wow, meriang. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma tidak tiap hari, tidak tiap waktu, enggak tiap saat. Nganten baru seminggu 3 kali nggak ngapa-ngapa. Ibu 4 kali nggak ngapa-ngapa, emang kagak capek begitu sih deh lah po. Konsentrasi kita harus full, tenaga harus kuat. Elah mata meremeli, kaki pada kiting, semua terkuras, saraf-saraf jadi lemes, disiram pakai air lah seger lagi. Bener po, jangankan kita blaem-blaem. Ya po, kerja nih abang, kerja pagi jam 6 berangkat, pulang lagi jam 5, capek, lelah, gerah, disiram pakai air mandi, seger nggak? Apalagi habis. Ya Allah, hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Bener po? Empok nih, waktu Ramadan tahun kemarin, empok head halangan mens, berarti nggak puasa, nggak sholat. Bener? Bener kan? Tuh. Kenapa selesai Ramadan kita disuruh mengkodok puasa doang, ganti puasa yang kita tinggal, tapi tidak mengganti sholat yang kita tinggalkan. Padahal kewajiban sholat lebih tinggi daripada puasa. Bener kan? Kalau kita diwajibkan mengkodok sholat juga ribet po. Umpama empoh halangan 7 hari head, ya kan? Berarti ninggalin sholat sehari 5 kali 7, 35 waktu kita tinggalin. Kenapa yang disuruh kodok puasa doang? Karena puasa cuma 7 hari yang kita tinggal. Itu pun kita bayarnya selesai Ramadan, dicicil 1, 2, nggak ngapa-ngapa. Sampai kapan batasnya? Sampai sebelum datang lagi Ramadan. Tuh kalau disuruh bayar kodok sholat juga ribet po. Wah, lo jagain darah head aja ribet, tampal suruh tampal kemari. Bener? Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Makanya yang pada punya utang nih, dikit lagi puasa bayar.
hukum Islam digampang, jangan digampang-gampangin, tapi Allah kasih mudah buat kita. Alhamdulillah. Nih makanya pentingnya kita ngaji biar tahu ilmunya. Nih Isra Mi'raj kan pelajaran buat kita, iman biar mantap. Yang kedua apa? Ayo kita siapkan diri kita, masjid kita cakep gede nih, sholat jamaah luar biasa. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di masjid nih. Saya tahu, saya sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya. Masih dikunci. Ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa bang, antepin orang baru doyan, jangan usil mulut. Tumben bang lu ke masjid, lebih saja kabur. Biarin orang baru sholat, lambat-lambat dikit nggak masalah. Orang baru belajar, Zohor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan, nggak sekaligus. Rasulullah ngajarin dakwanya juga, basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan ditakut-takutin, yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Bener? Tanya kita pentingnya sembahyang nih diajarin di sini kita. Apa itu sholat? Dapat kita pelajaran, kita ambil dalam sholat begitu banyak pelajarannya. Apa pelajarannya? Pertama, sholat ngajarin kita hidup disiplin. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Pak Ustadz saya mau sholat Zuhur ini jam 9 pagi, PA belum waktunya. Zuhur 4 rakaat 4 laksanain. Pak Ustadz saya tambahin 2 ya biar tambah 6 jadi pahala banyak saya. PA-an lagi. Diatur. Kenapa? Disiplin waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Allah udah kasih sholat itu batas, ada waktu-waktu yang ditentukan. Kenapa? Supaya disiplin waktu. Waktu itu kok Masya Allah, nih kita hidup kan dibatasin waktu, bener? Lagi jalanin waktu dibatasin sama waktu, maka Allah sumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa. Hebatnya waktu di situ. Makanya kita jangan sampai waktu yang Allah kasih kita sia-siakan. Nih semuanya kita lagi dibatasin waktu, lagi jalanin waktu. Waktu kita enggak lama di Indonesia, di dunia enggak lama po. Di kampung Babakan waktu kita emang udah dibatasin. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita nggak tahu. Bahkan Rasulullah bilang jatah umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Segitu doang. Kalau 50 sekarang umur kita, berarti apa? Dia tinggalan dikit lagi. Kalau 70 berarti 20 tahun lagi. Kalau ngikutin Nabi 63, ngikut Nabi tuh contoh 63 doang. Kalau sekarang udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang, embat terus. Sebulan lagi, syukur-syukur dapat bonus. Nih kita lagi dibatasin waktu, makanya kita lagi ngumpulin amal soleh. Buat apa? Buat jalanin waktu. Nih waktu nih kita po, napas kita keluar, nggak masuk lagi, habis udah. Segitu doang ternyata po. Yang deket dengan kita bang cuma kematian. Makanya orang tua dulu pernah ngomong, lu jangan sombong jadi orang neng, tong jangan dah. Manusia mah umurnya cuma 7. Kok 7 kong? Iyalah 7. Kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener juga Kyaki. Manusia berarti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom tetap mati po. Apalagi anti air. Ada orang anti air bang yang nggak pernah kena air wudhu, anti air mati tetep po. Manusia emang gak ada super, yang super mami. Jangan sok kita. Manusia nggak ada yang jago mah ayam. Makanya jangan belagu kita nih semuanya. Emang kagak bakalan mati lah. Jangan ngerasa muda. Pak Ustadz saya masih muda ini, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang seger, engkau nggak seger banget nih, cucunya duluan berangkat. Ya Allah, ada yang pengen buat minta mati, kagak mati-mati. Padahal udah jadi kembang bale. Di balai aja makan disuapin, cebok dicebokin, pengen buat mati tuh enggak mati-mati. Kan yang kesian anak yang repot ngurusin, asal pagi-pagi dikeluarin dari kamar, dijemur depan rumah.
jam 8 setengah 8 diangkat lagi masukin, besok begitu lagi dijemur lagi, setengah 9 dimasukin lagi, sampai lupa ngangkat pernah anaknya. Buah-buahnya dikeluarin doang dijemur di atas balai, gua kok lupa ngangkat kok. Kaget gua lah, angus dah bapak kita, angus. Ada yang pengen mati nggak mati-mati, jangan kita ngerasa muda. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, nikah Ardila. Mati sampai sekarang. Loh, jangan sombong. Aldarisma, Sukmayu, Poppy Mercury masih pada perawan. Mubazir tuh orang. Perawan mati. Gua jadi malaikat gua tanggapin ini dari kuburan udah. Ya Allah. Haji Mas Said kenal kok. Lakinya Angelina Sondak. 40 tahun, ganteng. Nah jantung mati. Nyusul temennya Ricky Joe penyiar bola 40 juga, jantung mati juga 40. Masya Allah. Ade Namnung artis badannya gede gemuk tuh 38, pemain Tawa Sutra pelawak. Temennya nyusul Budi Anduk 40 tahun. Ya Allah, kena jantung juga Budi Anduk yang rambutnya keriting. Nyusul lagi temennya tuh yang namanya Olga Saputra, mudaan lagi 32 Olga kok. Habis Olga Julia Perez 37, Jupe umurnya 37 mati juga. Ya Allah. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL 40, ganteng keren, mana jantung juga kok. Meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis biar supaya gampang ngapalin masa idahnya. Saya keduluan sama si Ariel, suwe banget. Pada muda. Maka kita semua pasti bakal pulang, bener kok. Nih kita lagi ngumpulin poin nih, semuanya kita bakal pulang. Makanya orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmat. Nah itu batuk. Ada air hangat apanya? Ya elah masuk lembing ini mulut. Mana kagak ada sedotannya, gelasnya kayak ini. Malah lebih dibukain lagi, ya tega banget. Elah panitia membukaan diri, gelas kagak ada, sedotan kagak ada. Ya elah biasanya kita kokop dah. Ya elah pit, minumnya pit. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih air bening. Enak nih minum, kagak kencing, kagak berwarna minum ini. Ada oh apa? Mau madu. Madu Bang Tile. Obat kuat. Ini obat kuat nggak ada efek sampingnya nih. Efeknya pasti ke depan. Nggak ke samping lagi. Bu, nih kita nanti bakal pulang semua. Maka orang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmat. Oh, mana Pok pulang? Ntar dulu. Oh, kencing kali. Minyak aja tiris dulu dah. Bu, ngomongin pulang sebenarnya enak Bang. Orang pulang, bener kan? Allah bahasanya luar biasa indah. Telah pulang ke rahmatullah, kembali berarti pulang. Ngomongin pulang enak Bang Lurah. Kapan? Dulu nih zaman kita sekolah SD Bang, ada guru galak banget gurunya. Pelajarannya kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Wah girang banget kita, lompat dari atas meja, manggul kempek. Hore, kenapa? Boleh pulang, pulang enak. Pulang haji enak, orang pulang haji seminggu sebelum pulang diumumin sama kepala kloter, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah bahwa kita nanti seminggu lagi akan pulang ke tanah air. Girang banget kok. Oh kebayang tuh genteng rumah kita. Pulang dijemput di bandara sama keluarga pakai mobil, diarak kok, dipasangin petasan. Di rumah nyampe nih digelarin kasur empuk banget, kasur baru. Gua duduk pakai gamis, pakai spray. Gua asal jadi datang pelukan wangi. Bang Atilo cerita ada tuh temennya nyampe cerita Mekah, cerita Madinah, cerita dari pagi sampai sore sampai lupa sembahyang. Pulang enak. Apalagi yang enak pulang? Pulang mudik enak gak? Besok lebaran pada pulang mudik enak, tiket bus habis, kereta habis, dibela-belain mau dia naik motor Mio joknya pendek, sambung pakai papan.
Wah, tumpuk 3 nyampe ke Brebes, sampai Tegal nyampe. Kenapa? Karena pulang enak, ketemu sama saudara di kampung, lebaran suasana kampung indah terasa. Karena pulang hakikatnya enak. Setelah kita acara di Masjid Al Hidayah, kita semua pada pulang. Pulang kemana? Ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak lah, bau besek. Bener kan? Setelah kita tinggal di Babakan, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Nah lu, ini dia. Main kata enak, takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat bang. Kok berat? Kenapa masih berat? Di hati masih ganjel. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum. Maka kita lagi nyari bekal. Apalagi kita udah masuk pertengahan Sya'ban, 14 hari lagi ke depan kita masuk Ramadan. Ya po, ya po. Bersyukur kita, ya Allah. Nih ngomongin waktu, waktu cepet banget. Rasanya baru kemarin ya Jumat, sekarang udah Jumat lagi. Waktu emang rada cepet kita lihat. Kita pikir, kita rasa, ya Allah kayaknya baru kemarin Ramadan, sekarang udah mau Ramadan lagi. Kayak itu bocah baru kemarin gendong anak, baru kemarin jadi anak, sekarang udah gendong anak. Kenapa? Karena waktu cepet. Kita manfaatin nih, saya, kita semuanya pasti bakal nyusul orang-orang yang udah pada duluan berangkat. Manfaatin Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang lalu. Bersyukur karena kita doa terus po. Rasulullah masuk bulan Rajab angkat tangannya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berikan keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Temuin saya ya Allah, temuin kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Rasulullah yang udah dijamin masuk surga masih berdoa begitu, pengen ketemu sama bulan puasa, bulan Ramadan. Maka kita bersyukur ketemu bulan Ramadan. Ini manfaatin. Sholat ajarin kita disiplin waktu. Besok kita puasa diajarin lagi disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Bener kan? Barang yang halal nih, air fit, air susu, besok puasa siang hari jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Halalnya kapan? Habis maghrib. Es buah halalnya habis maghrib. Kopi halalnya habis maghrib. Kolak halalnya habis. Termasuk bini sendiri halalnya habis traweh. Habis maghrib nafsu amat po. Habis traweh lama dikit waktunya. Habis maghrib celam-celam doang. Assalamualaikum begitu. Bu, diatur disiplin. Makanya Rajab diajarin kemarin kita, dilatih supaya puasa sunnah Rajab. Diajarin latihan buat apa? Buat Ramadan nanti dilatih puasa. Orang agak latihan lagi puasa. Wah, ada bocah kampung saya po, bininya galak banget. Bininya galak, puasa bang. Malu mana? Gua tua bangka agak mau puasa lu. Allah. Karena dia takut sama bini ngikut juga puasa. Pertama gua rasain po, sahur banyak buat makan. Allah, jam 3 sore udah oleng. Matanya putih semua. Nggak biasa ngopi, nggak ngopi belum dengar palanya po. Putih matanya di pinggiran doang nih, hitam pinggiran dikit. Dia jalan ke dapur niat sunlight kayak sirup marjan, berengan kayak sirup ini dia mau minum po. Ada kecoa di pinggiran pintu, Jakarta Korma. Nggak biasa puasa. Maka dilatih puasa, disiplin, menahan hawa nafsu. Tuh, sholat ngajarin disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Nih, momentum Isra Mi'raj. Yang kedua, sholat ngajarin kita supaya jangan Mana buktinya? Lihat dalam sholat. Anggota tubuh kita bang, po, yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat, paling mulia. Nih bercanda sama temen dikeplak, marah. Yang bener lu bercanda, jangan main pala dong, pala. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener, ibu bikin KTP di kecamatan yang dipoto kan kepala. Ada orang babakan KTP-nya gambar dengkul. Kagak,
Pala kita nih paling terhormat, paling mulia, tapi lihat dalam sholat ketika sujud di hadapan Allah, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lagi sujud lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud kok sama pala. Bener? Ternyata sholat ngajarin jangan sombong. Apa yang mesti disombongin? Gak ada apa-apa di hadapan Allah. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok. Bener? Sehelai benang yang kita bawa nggak ada. Lahir ke dunia dibantuin sama orang, nama dikasih sama orang, baju dipakai nama orang. Makanya nggak ada yang kita bawa. Jangankan harta, pangkat, kedudukan, ya nggak, jabatan nggak ada. Lahir ke dunia sehelai benang pun nggak ada yang kita bawa. Apa yang mesti kita sombongin? Maka disindir sama Ayah Haji Roma Irama. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ya Allah, bener juga Ki-Aki ya lagunya. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Terereret. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Terereret. Kalau kita resapi lagunya dalam juga kok ngaji Oma. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Terereret. Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Ya Allah, itu lagu judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 Soneta. Buka di YouTube kalau nggak percaya, kan lagu volume ke-12 Soneta itu Sebujur Bangkai, Setetes Air Hina, Koran dan Quran. Ada lagi lagu cinta di situ diselipin, Citra Cinta. Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara serta kuasailah. Ya Allah, enak bener kok ngaji Oma lagunya. Nyindir kita sebenarnya kok, nyindir mulu kayak ngaji Oma. Man kita aja yang kalau kesindir. Ya Bu, ngaji Oma orang cerdas luar biasa. 998 lagu dia karang sendiri. Aransemennya sendiri dikarang. Ya Allah, ada orang buta lewat lagi megang tungkat, dia nggak seberangin, nyebrang jalan tuh Aki-Aki lagunya. Orang mah seberangin jalan, dia kagak, cuma liatin orang buta mau dia. Diambil pulpen sama kertas, indahnya dunia tak dapat dipandanginya, indahnya dunia tak dapat dipandanginya. Dibikin lagu tuh, gelap bagi dia, terang bagi orang, meraba cuma meraba-raba. Dibikinin lagu, jadi lagu po, satu lagu 15 juta. Bu, Allah hebat kok ngaji Oma. Ada Ki-Aki lagi nyiramin kebon, gua dibikinin lagu, dia beli interpretasi nenteng keret, nenteng keret, nenteng keret, teng keret, nenteng keret, nenteng keret, nenteng keret, cereret, cereret, darah muda. Hebat bener Ki-Aki dong kok ngaji Oma. Ya Allah, jadi lagu sama dia. Bocah ngetrek, naik motor, rem tangan, gua hebat bener. Terinspirasi kok ngaji Oma, cerdas luar biasa Bu, Masya Allah. Itu Haji Tatang temennya, Haji Tatang po, dia dibikinin lagu mau dia, dangdut tatang, dangdut tatang, dangdut tatang, tang 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 tang, dangdut Haji Tatang. Wah hebat bener kok ngaji Oma. Deh kagak nemu dah seniman, ceramah bisa, nyanyi bisa kok, bahasa Inggris, Arab, Inggris, India dia bisa semua. Hebat itu, cerdas tuh. Sampai dia mau tidur sama bininya dibikinin lagu Bang. Hebat banget kok ngaji Oma. Kemarin saya ceritain dia, Ayah Haji Oma tuh hebat, saya bilang gitu. Hebat apa itu, mau tidur sama bini dibikinin lagu. Lagu apa tuh? Lagu santai. Coba ketik di YouTube, musiknya lagu santai. Dinet celentangan tindih, trinit inget celentangan tindih, inget santai, yuk kita santai, inget
Celentang tindih begitu ada nya. Coba dah ya, abang agak percaya. Iya kan ya, celentang tindih ada nya ya, abang gak percaya dah. Ini apa kurang minum begitu. Hebat ngaji mah tawa kelibat tawa begini tawa. Hebat po, 76 tahun luar biasa. Kalau nyanyi di Indosiar itu gitarnya kan yang buntung tuh, yang ujungnya buntung, 15 kilo beratnya, 10 kilo tuh dipanggul-panggul kuat itu po. Begini-gini aja, agak tahu ya nyari ujung gitarnya mana ujung gitar gue ini. Masya Allah, luar biasa. Tuh po, sholat ngajarin kita jangan sombong. Apa yang mesti disombongin? Bener po, harta, pangkat, jabatan, kedudukan cuma titipan kok. Jangan bikin kita sombong. Mentang-mentang duit banyak dipanggil kagak nengok. Bener, mentang-mentang banyak duit jalan kagak ngejek tanah. Kuntilanak kali. Orang pada kesusahan minjem duit di bank, bang harian berkeliling ya. Dia mah pelit banget najong kagak minjemin, amit-amit. Ya po, pangkat jabatan titipan, jangan kita bikin sombong. Mentang-mentang pejabat sombong, bener po? Jangan. Ada gak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Tuh Fir'aun sombong tuh dia, mentang-mentang jadi raja. Makanya pejabat-pejabat yang sombong anak buah Fir'aun semua. Ya po. Ya alhamdulillah di sini Bapak Lurah kita, Pak Camat pada nyampe. Berarti nggak sombong ya Pak Camatnya? Enggak. Bener po. Makanya semua titipan yang Allah kasih, jabatan, harta, enggak po, pangkat, kedudukan. Makanya hidup yang enak tuh kayak tukang parkir sebenarnya bang. Tukang parkir lihat di mall, mobil banyak banget, mereka bagus-bagus, mahal-mahal. Itu tukang parkir nggak sombong dia. Nanti mobil satu demi satu bersih habis sama sekali nggak ada, dia kagak sedih. Bener kan? Tuh tukang parkir kita belajar di situ. Apa yang dimiliki tukang parkir? Tukang parkir cuma merasa dititipin tapi nggak ngerasa memiliki. Hidup enak begitu, segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Makanya sholat ngajarin jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Tuh yang kedua pelajaran yang kita ambil. Yang ketiga pelajaran sholat apa? Selesai sholat di Masjid Al-Hidayah, selesai sholat salam kanan, salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini pelajaran buat kita apa? Dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan tengok kiri. Hidup enak adanya orang lain po. Nabi Adamnya sendirian di sorga kagak betah. Kan sorga sumber kenikmatan bang, diciptain oleh Allah. Sendirian Nabi Adam bengong aja, Nabi Adam galau, bete, gabut. Ditegur sama Allah, ngapa sih Adam bengong aja, bete ya Rob? Diciptakan ibu Hawa, jadi anteng. Kenapa? Hidup enak adanya orang lain. Dalam bermasyarakat kudu tengok kanan tengok kiri. Disebut kaya, ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan karena ada bawahan, disebut atasan karena ada bawahan. Jangan mentang-mentang atasan nggak mau turun ke bawah ya po. Coba empok pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya lah. Kan itu atasan sama bawahan harus perlu, bener, saling perlu, bener. Nah, iya jangan sombong. Hidup enak adanya orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Iya dong. Saya ngomong begini nih, ada ibu-ibu bapak-bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya kemari semua. Kenapa? Ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuma yang dengerin kagak ada. Paling kata marbot itu Ustaz udah lama begitu. Ngomong diri. Ini kita saling perlu ibu, bener. Makanya simbol kebersamaan kita masjid. Nih Masjid Al-Hidayah simbol demokrasi umat. Di Masjid Al-Hidayah ada aturan bang. Aturannya apa? Siapapun masuk Masjid Al-Hidayah buka sendal, copot sepatu. Aturan. RT masuk masjid buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT.
RW masuk masjid buka sepatu, bener kan Bu? Kadus masuk masjid buka sepatu, lurah masuk masjid copot sepatu, camat masuk masjid buka sepatu. Pak tuh yang ngomong mana Pak? Tuh. Gubernur masuk masjid buka sepatu, Nur. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu lah. Pinter anak-anak. Diatur semua. Ustaz masuk masjid lah buka sepatu. Tan. Bener Bu? Nggak ada orang nomor satu dalam masjid, semuanya sama. Nih bicara demokrasi. Kalau udah masuk ke masjid jangan usil, orang mau datang dari mana kek antepin. Datang dari mana Bang? Gua dari kidul ngadep ngulon. No dia dari mana? Dia dari Wetan tuh, dari Wetan. Iya ngadep ngulon. Lu dari mana? Gua dari Kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama Bang di hadapan Allah kok, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, dalam sholat bacaannya sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Bener Bu? Kacau sholat kalau sembahyang pakai bahasa masing-masing, rame Bang. Indonesia 700 bahasa yang dipunya. Yang Sunda takbir ke depan pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaonan silaing euy, keder malaikat. Buat datang lagi teman kita dari Padang, Allah nan gadang, malaikat nyaut ranca bana. Rame yang kesian saudara dari Ambon kok, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, mati lama-lama dia. Makanya diajarin kita demokrasi lewat masjid. Kalau masuk masjid semua jangan ngomongin soal warna kulit, karena warna kulit kita begini kita kagak pesen. Jangan ribut soal kulit, potongan muka kita begini emang kita mesen? Kagak mesen. Jangan ngatain orang, usil buat mulut. Itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain, orang kagak mesen. Bener Bu? Iya, kita pengen kebersamaan, kekompakan di masjid. Kalau sudah masuk semua ke masjid, sholat jamaah diterapin. Syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Benar? Ini demokrasinya masjid. Diterapkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa aja boleh. Lah tibang makmum, ayo dah. Makmum mah kagak ada aturannya. Makmum. Pak Ustadz, dia kan tukang mabok itu, boleh jadi makmum? Boleh, ketibang makmum. Emang mabok apaan dia? Tuh kalau naik mobil muntah, nggak ngapa-ngapa, tibang makmum. Bacanya nggak fase Pak Ustadz, boleh? Lah boleh, tibang makmum. Ketinggalan satu rakaat boleh jadi makmum, tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak, bener Pak? Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau Pak. Dulu kejadian Bang, dulu tahun Jebon nih kejadian nih, ada 4 orang goblok sholat di musolanya udah tua, atasnya pagar, tikusnya banyak. Yang satu jadi imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat tikus jatuh depan imam, gede botak, kaget imam, tuh tikus jatuh, batal kan. Temennya yang belakang maksud mau negor, cakep nih, karena nggak tahu ilmunya dia nyolek, lagi sembahyang kagak boleh ngomong, 2 udah batal. Temennya yang tengah nyikut, lu juga barusan ngomong, 3 udah batal. Nah temen harusnya 1 nyaut, ini dia, dia selamat nyaut, untung gue diem aja. Nah kan PA tuh. Imam gak sembarangan, ada syaratnya jadi imam. Syarat imam bacanya kudu fasih. Tuh, pilih yang fasih, yang cadel, yang bindeng, yang swing, minggir dulu, jangan berang, maju lah, main maju aja. Bindeng nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Nggak jelas orang bindeng. Gue denger bapak lu sakit, meninggal, innalillahi, meninggal, oh mendingan, dengeran kita meninggal, minggir. Yang fase diterapkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat mah siapa aja boleh. Ketimbang rakyat baru lahir brol, rakyat udah mana nanggung utang negara, udah nggak sembarangan jadi pemimpin, harus ada pilkada, pilkades, pileg, pilpres, bener Pok?
dipilih, nggak sembarangan yang fasih bacaannya imam tuh dalam sholat. Pemimpin juga begitu, yang fasih ngomongnya cari yang bagaimana fasihnya, yang enak, kagak janji-janji doang. Bener, ini belum jadi janji mulu. Tenang aja Pak, kalau saya jadi pokoknya jalanan rata, rata sama air, banjir mulu. Bener Bang. Yang fase, usah di kampung saya ada 2 orang fase, milih jadi imamnya bagaimana ya dalam sholat? Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, yang berhak jadi imam, yang alim, yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum pengennya kagak muluk-muluk kita Bang, pengennya makmum nih kalau sholat. Apa sih pengennya kita? Lu kalau sembahyang jadi imam, bacaan lu jangan panjang-panjang. Bener kan? Iya, ini mentang-mentang jadi imam sholat wa ilaha illallah po. Yang maghrib habis baca Fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang melu. Kenapa? Diomelin sama Rasul, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam sholat dalam sholat nih, ya enggak, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Dulu Mu'adz bin Jabal sahabat Rasulullah diomelin sama Rasul, ditegor. Mu'adz bin Jabal sholat maghrib habis baca Fatihah berjamaah nih, habis baca Fatihah baca surahnya Al-Baqarah sampai selesai, ditegor sama Nabi, afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama? Kalau sholat berjamaah jangan begitu, ringankan bacaan. Kalau sendiri nggak ngapa-ngapa, mau 2 juz 3 juz semua kita baca nggak ngapa-ngapa. Lihat dong, bener Bu? Tuh makanya jangan panjang-panjang kalau jadi imam biar paham. Begitu juga pemimpin, jangan lama-lama, udah emang aturannya 2 periode ya 2 periode. Iya, panjang-panjangin 2 periode tambah lagi 3 periode, aturannya menyalahi konstitusi yang diatur undang-undang 45. Begitu musinya, udah gantian, jangan lu mulu begitu. Ini bukan kampanye, ini ngikutin aja nih konstitusi. Iya, jangan marah, jangan marah. Kita enak banget mau 3 periode. Mana aturannya? Najong amat. Jadi kesono-sono udah po. Maklumin namanya juga lagi lapar. Ini ceramah lapar emang begini po, apanya juga kata. Wah, wajar orang lapar ngaur nggak apa-apa. Nih sama-sama fase Ustadz, alimnya sama, bingung saya milihnya jadi imam. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, yang berhak jadi imam sholat, yang tuaan pilih. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng sama. Iya, kemarin habis ulang tahun dia bareng. Wah bingung, udah umurnya sama juga. Ada syarat lagi, ada syarat fikih yang keempat. Kalau umurnya sama juga sepantaran, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Ustaz dari masih kecil. Ini dia kan CS kental ini, kemana-mana berdua-dua mulu, punya rokok sebatang, karang potes sebelah sampai dia mah udah habis syarat fikih, udah 4-nya habis sama semua. Syarat yang kelima, ini syarat dari saya doang, saya tambahin ini mak, ini tambahan doang dari saya nih, tambahan doang ya. Pok kalau semuanya sama, umurnya sama, alimnya sama, fasenya sama, tinggalnya bareng sama juga. Ini mah syarat yang kelima dari saya doang nih, saya tambahin ini ya, nih ya, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Dia ada sabaran po, ya pulang ke sana dikunciin pintu, pulang ke sana dikunciin pintu, akhirnya tidurnya di masjid dia. Mana di kolong beduk dia tidur. Ya Allah, makanya kita kepengen ada kebersamaan, kekompakan ya Bu. Kita Pak berjamaah di masjid, berjamaah pula di masyarakat. Apalagi di tahun-tahun politik, beda pilihan boleh, marahan jangan, bener? Jangan sentimen, orang mau milih mana kek, inilah demokrasi, bener? Masa orang mau milih diomel-omelin, mbok jangan milih dia, jangan milih, jangan biarin, nggak ngapa-ngapa. Mbok besok lu milih caleg siapa? Gue sih milih caleg dia, no, dia kan baik sama gua. Lalu lah gue sih beda, gue mau caleg yang ono. Ya udah nggak ngapa-ngapa po, mbok lewat sono, ntar saya lewat sini, ntar kita ketemu di ujung, kan cakep urusan. Ya po, rugi kita kalau tiba gara-gara beda pilihan berantem, bener? Iya biarin, beda pilihan boleh, orang kita dilahirkan dari perbedaan, emak bapak kita kan beda, bener po? Udah biasa dengan perbedaan, kita kudu dewasa. Beda boleh, marahan jangan. 5 jari, 5-5-nya beda tuh, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda semua nih tuh, tapi dia kompak, bersatu, mukul bisa, nampar bisa.
Coba-coba makan pakai jempol doang, ayo dah. Udah 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit, bener Bu? Enggak sakit. Maka 5-5-nya beda. Ada simbol dalam bermasyarakat. Jempol simbolnya apa? Pejabat. Siapa nih jempol? RT, RW, lurah, kadus, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep, alhamdulillah. Nah ini namanya telunjuk. Siapa dia? Telunjuk ini simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi, maka simbolnya dia telunjuk. Bang, no madrasah bangun di sono ya. Kalau orang kaya yang nunjuk, itu madrasah cepet rapi. Orang kaya. Coba yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan, kita ditekuk orang. Agak model lu nunjuk-nunjuk. Beda orang kaya lagi kumpul bareng aja nih, orang kaya kentut, orang kaya pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak ya, alhamdulillah pak. Bapak bisa kentut udah, alhamdulillah orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan, po abis kita dibully. Setan lu, mau bangke banget lu, nggak punya adab lu, kentut sembarangan aja. Pindah sono pinggir kali, diusir. Orang kaya telunjuk. Ya, ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, polisi, ABRI, jari tengah nih dia. Kenapa jari tengah? Adanya di tengah, netral. Kesono enggak, kemari enggak, netral nih Pak Polisi sama Pak TNI. Netral Pak, netralnya netral tengah-tengah ya, tengah-tengah netral. Oke, netral. Nah ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Simbolnya jari manis. Kenapa? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini baru kelingking. Siapa dia? Simbol kaum perempuan. Nih emak-emak, kelingking dia simbolnya bang. Kecil tapi antem. Yang macam-macam sama kelingking. Ini kemana aja masuk dia. Fleksibel ini. Hidung masuk, kuping masuk ya pok. Nah, di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, sodoknya pakai kelingking, nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes. Nih biar kecil-kecil jangan macem-macem. Nih laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia, dan macem-macem. Wah, kompak bersatu. Hati-hati, ada kelemahan. Kelingking kalau sweet ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara kekuasaan, sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah huldi? Ibu Hawa kok yang rayu-rayu. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang, mam tayang, enak ini tayang, tuapin ya, dirayu-rayu Nabi Adam po. Ayo Nabi Adam makan buah huldi karena rayuan Ibu Hawa, dirayu sama iblis. Ibu Hawa yang rayu-rayu, ayo ayang beb, mam dong tayang, mam, akhirnya kemakan po buah huldi, nyangkut di tenggorokan Nabi Adam. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Kalau nggak cahaya antar pegang dah pulang. Leher laki empok pegang. Tanya pelan-pelan, bang ini buah huldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah huldi nggak nyangkut di leher bang, dia nyangkutnya di dada. Abang kalau nggak percaya ntar pulang pegang ya. Tanya bisikin, neng ini buah huldi neng ya. Bininya nyaut, bukan bang ini paya Arab. Masya Allah, kelingking bisa ngalahin jempol, tapi nggak selamanya menang kelingking. Kalau sweet ketemu telunjuk baru kalah. Telunjuk orang kaya, empuan asal niat duit udah begini aja nih. Bukannya matre po, udah bawaan lahir. Itu kodrat perempuan begitu, lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena ada ustazanya yang ngajarin, emosinya bisa hilang ada gurunya, yang nggak hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diselipin di sini? Duit sial ini. Lah kok duit sial? Iyalah, gua udah umpetin masih ketahuan sama lu. Masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan biar rukun. Alhamdulillah. Ayo kita persiapkan diri. Masya Allah, jam 12 lewat udah. Udah, bu, udah jam 12 lewat 10 po. Ini hitung-hitungan udah ganti hari ganti tanggal ini. Bener udah ganti hari ganti tanggal ini. Ini ceramah terpanjang sedunia ini. Ceramah dari hari Kamis sampai hari Jumat ini.
Ya Allah, udah lapar banget ini Pak Haji, PRT, PRW. Ya, makanya lewat Isra Mi'raj, ayo Pok. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Mudah-mudahan ayo kita diberikan sehat walafiat. Ramadan besok Allah kasih rezeki banyak yang halal, yang barokah, supaya kita bisa taat ibadah, mengisi Ramadan dengan sempurna, puasa, tarawih, tadarus, qiyamul lail. Dan di bulan Sya'ban ini masih ada kesempatan buat kita, ayo kita bersilaturahim dengan yang masih hidup, dengan saudara, biar jaga kebersamaan, jaga kekompakan, kerukunan, silaturahim jaga, baik dengan yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Bu, Sya'ban ini bulan roah, maka kita kirimin arwah buat siapa? Almarhumin wal marhumat, orang-orang tua kita. Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban datang ziarah ke pemakaman yang namanya pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat kedua tangan beliau, apa yang dibaca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur mereka menjadi taman-taman surgamu ya Rob. Maka kita dianjurkan bulan roah kita ngirimin doa untuk para almarhumin, emak bapak kita yang sudah tiada. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih sehat, panjang umur, berkah. Mudah-mudahan semua kita pada Allah berikan kemudahan, kelancaran. Mudah-mudahan bisa kebeli semua, dan kita semua Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, barokah. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat. Ini aja barangkali ya. Terima kasih ya. Kalau memang masih penasaran ya kapan-kapan ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ini aja doain saya biar gemuk, biar sehat kok. Ya kalau gemuk bukan tile, entar jadi tolek gemuk Anda. Nah ini aja yang dapat saya sampaikan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau udah semua boleh kita numpang mandi, kalau udah umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian. Panitia jangan lupa anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada ya Allah, udah bersihin aja pokoknya, doain agak ada tisu lagi malah ya, biarin dah sorban buat ngelap. Ini aja doain. Oh ada nih Bang, ya Allah, ini baru kali ini nyusuk launya tisu begini. Terima kasih, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam wallahu